Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sarana prasarana di sekolah. Yang pertama, hakikat pemeliharaan gedung sekolah. Pemeliharaan gedung sekolah adalah kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengaturan, penjagaan dan pencegahan secara tindakan yang dilakukan terus-menerus agar seluruh bangunan gedung beserta fasilitas pendukungnya selalu dalam keadaan baik, aman dan nyaman. Sehingga pemeliharaan yang dilakukan pihak sekolah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemakaian dan umur bangunan. Jika dilihat dari faktor ekonomis bahwa pemeliharaan adalah untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran perawatan, untuk menjamin kesiapan operasional penggunaan gedung dan penunjangnya, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat optimal. Untuk menjamin keadaan bangunan melalui kegiatan pengecekan secara rutin dan teratur, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan gedung beserta sarana penunjangnya. Yang kedua adalah manfaat pemeliharaan gedung sekolah. Jika gedung beserta sarana penunjangnya terpelihara baik umur bangunan dan komponen-komponen bangunan akan awet, berarti tidak perlu mengadakan pergantian dalam waktu yang singkat. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin menjadikan jarang terjadi kerusakan komponen bangunan, berarti biaya perbaikannya dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka kondisi bangunan gedung akan terjaga penampilannya, atau bisa dibilang tidak kumuh, kusam, tetap terlihat baik dan menarik, sehingga kesan bagi orang yang melihatnya akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya yang ketiga, permasalahan pemeliharaan gedung sekolah. Adapun masalah yang sering timbul dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, selain karena pengaruh fisik atau alam dan mutu bahan komponen bangunan yang terpasang rendah, kerusakan juga seringkali dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja oleh sebagian siswa di sekolah itu sendiri, atau bahkan juga dilakukan oleh guru, penjaga maupun masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Antara lain, hal-hal yang seringkali dilakukan oleh siswa-siswa. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Sisa pembungkus makanan, sisa makanan tidak dibuang pada tempat sampah, tetapi dibuang dalam saluran drainase depan selasar. Yang kedua, setelah makan jajan tidak cuci tangan, tetapi dioleskan pada dinding sehingga permukaan dinding terdapat bercak noda. Yang ketiga, saat istirahat sambil bersandar pada dinding, salah satu kaki diangkat dan disandarkan pada dinding sehingga akan tercetak bekas alas sepatu menempel di permukaan dinding. Yang keempat, sisa makanan yang terjatuh di lantai tidak dibuang di tempat sampah, tetapi diinjak-injak sehingga permukaan lantai terlihat bercak noda yang menempel. Bermain ayunan dan pada handle slot pintu menyebabkan handle slot pintu baut, lepas dan rusak. Bermain kait angin yang terpasang di jendela dengan cara diputar-putar sehingga lepas dan tidak terpasang kembali. Akibatnya jendela tidak dapat dibuka sempurna karena alat penahannya rusak atau hilang. Yang ketujuh, bermain keran air dengan membuka dan menutup terlalu keras, menyebabkan engkel putaran keran rusak. 8. Bermain saklar lampu dengan cara diutak-atik atau dengan kasar mengakibatkan kabel instalasi putus lepas atau terjadinya konsleting. 9. Melakukan coret-coret di dinding menggunakan pensil warna atau spidol atau pecahan gunting atau bata. Melakukan coret-coret pada permukaan kayu menggunakan kapur, tip X atau ballpoint. Melakukan coret-coret pada permukaan jendela kaca yang berdebu. Cara duduk di dalam ruangan yang bersandar pada dinding setiap hari, akibatnya pada permukaan dinding menjadi kotor, bernoda, hitam atau berminyak karena bekas gesekan punggung atau rambut kepala. Merusak dengan cara memetik daun segar atau bunga-bunga atau menginjak-injak tanaman yang tertanam di halaman atau pot. Alas sepatu kotor, membawa sisa pasir atau tanah atau menginjak air tanpa membersihkan alas kaki langsung masuk ruangan sehingga permukaan lantai kotor dan bernoda. Menarik atau mendorong meja kursi dengan cara menggeser sehingga menyebabkan permukaan
tegel atau keramik retak tergores atau lepas. Tidak menyiram atau mematikan keran air saat selesai menggunakan kamar mandi atau WC. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang seringkali dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama, karena tidak tersedia lahan atau tempat parkir kendaraan, guru memparkirkan kendaraan di selasar depan kelas. Akibatnya adalah permukaan lantai atau keramik tergores terhantam permukaan standar motor atau kendaraan lainnya, dan permukaan dinding tergores stang atau spion kendaraan dengan meninggalkan bekas goresan menghitam atau permukaan cat lepas mengelupas. Yang kedua, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, tidak mematikan lampu. Yang ketiga, memasang gambar, foto, papan pengumuman, majalah dinding, papan statistik dan pada permukaan dinding atau partisi, menyebabkan permukaan dinding berlubang bekas paku atau bahkan plesteran dinding retak, pecah, dan mengelupas. Yang keempat, membuang tisu bekas, abu, dan puntung rokok tidak pada tempatnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang seringkali dilakukan oleh penjaga sekolah. Pada saat membuka dan menutup daun pintu jendela, karena daun pintu atau jendela memuai sehingga menggesek kosen, dilakukan dengan cara ditarik atau didorong, ditekan dengan keras sehingga merusak ram daun pintu atau jendela bergelombang. Tidak dapat ditutup dengan sempurna, engsel dan slot menjadi rusak. 2. Tidak segera melakukan pengepelan permukaan lantai bekas tumpahan minuman sehingga permukaan lantai kusam dan bekas noda. Tidak lakukan secara berkala mengisi bak reservoir dan dibiarkan kosong. Jika terus-menerus berlangsung menyebabkan bak reservoir retak, pecah atau bocor. 4. Jarang melakukan pembersihan kloset, bak air dan lantai toilet sehingga toilet terlihat kumuh, bau dan permukaan lantai licin. 5. Jarang melakukan pembersihan atau penyapuan halaman sekitar gedung sehingga lingkungan terlihat kumuh. Yang keenam, kebiasaan menyalakan pompa air tanpa pernah melakukan pengecekan kondisi air dalam pipa pengisap pompa. Akibatnya pompa mengalami panas dan spul terbakar. 7. Salah satu bagian genteng lepas, tidak segera dilakukan perbaikan dan pemasangan kembali. 8. Lupa menutup dan mengunci pintu ruangan dan jendela. Akibatnya barang-barang di dalam ruangan tersebut tidak aman atau hilang. Selanjutnya, hal-hal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat di sekitar sekolah. Pertama, mengembalakan ternak, menjemur pakaian hasil bumi di halaman sekolah, dan menjemur pakaian pada pagar sekolah, menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kumuh. Yang kedua, bermain bola di halaman sekolah. Ketika bola ditendang mengenai jendela, kaca, atau genteng yang merusak, kaca atau genteng tersebut pecah dan dapat merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Hal-hal di atas dapat beberapa kejadian yang seringkali dilihat dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah yang dapat merusak atau mempercepat pengerusakan di sekitar sekolah yang harus dilakukan secara berkala untuk pengecekan dan perawatan lingkungan sekolah, sehingga semuanya itu memberikan kontribusi terhadap percepatan kerusakan pada bangunan dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah upaya mengatasi permasalahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, membangkitkan rasa memiliki sekolah pada seluruh siswa. Yang kedua, membina siswa untuk disiplin dengan cara yang efektif dan diterima oleh semua siswa. Yang ketiga, memupuk rasa tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga dan memelihara keutuhan dari sarana dan prasarana gedung sekolah yang ada. D. Atau keempat, siswa dilibatkan dalam hal kegiatan positif, yaitu regu piket harian. Semua siswa terlibat yang bertugas harus membersihkan kelas setiap hari sebelum atau setelah jam pelajaran. Kegiatan Jumat bersih atau hari lain seminggu sekali sesuai jadwal kegiatan yang direncanakan yang dibuat oleh sekolah. Yang selanjutnya, lomba kebersihan kelas setiap setahun sekali atau setiap semester sekali. Dan yang selanjutnya, memberikan kebebasan siswa di bawah koordinasi ketua kelas untuk mengatur tampilan kelasnya senyaman dan seindah mungkin. Selanjutnya, yang kelima adalah sarana dan prasarana gedung sekolah disiapkan secara prima sehingga tidak mudah rusak. Yang selanjutnya, yang ketujuh,
Yang keenam, memberikan arahan atau pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-sama melakukan upaya pemeliharaan. Yang ketujuh, melakukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat di luar sekolah untuk andil di dalam menjaga gedung sekolah secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah macam-macam kegiatan pemeliharaan, yaitu ada pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik atau berkala, pemeliharaan skala prioritas atau darurat, dan pemeliharaan preventif. Pemeliharaan rutin adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan setiap hari secara rutin. Contohnya seperti pembersihan halaman sekolah pada setiap harinya, dan perawatan atau pembersihan terhadap daun pintu atau jendela kaca, pembebatan rumput dan tanaman semak-semak yang tidak teratur, pembersihan atau penyiraman kamar mandi atau WC untuk menjaga kebersihan. Yang selanjutnya, pemeliharaan periodik atau berkala. Ini dilakukan kegiatan pemeliharaan pada waktu yang ditentukan atau terencana. Misalnya, perbaikan atau pengecatan kusen pintu, dinding, dan komponen bangunan yang lainnya yang sudah terlihat kusam pada setiap 2-3 tahun sekali. Selanjutnya, pemeliharaan secara skala prioritas atau darurat. Ini dilakukan kegiatan pemeliharaan yang tidak terencana karena sesuatu yang menyangkut segi keamanan, kenyamanan yang dialami di sekolah pada hari-hari atau saat-saat tertentu dan tidak dapat dicegah. Jadi pemeliharaan ini dilakukan ketika hal-hal itu terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Jadi seperti pergantian genteng atau kaca yang pecah, pergantian slot pintu atau jendela yang rusak, pergantian keran air yang sudah aus. Selanjutnya, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan dilakukan pada kriteria yang ditentukan sebelumnya secara rutin. Contohnya seperti memperbaiki, mengganti, menyetel, dan melakukan pengawetan terhadap komponen bangunan yang menunjukkan gejala awal kerusakan seperti keausan, kendor, dan berongga. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya pemeliharaan preventif yaitu menyusun program kegiatan pemeliharaan preventif, membentuk tim pelaksana perawatan preventif sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, guru, wali murid, dan masyarakat di sekitar sekolah, mempersiapkan jadwal kegiatan pelaksanaan pemeliharaan preventif, mempersiapkan lembar formulir evaluasi dan penilaian hasil inventory pada masing-masing komponen bangunan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berdasarkan kurun waktu, yaitu ada 2, setiap hari dan berkala. Yang kedua, berdasarkan usia bangunan. Jadi upaya pemeliharaan menurut umur bangunan dilakukan pada 2 aspek, yaitu usia bangunan gedung diperhitungkan kurang lebih 20 tahun. Untuk itu, sebelum mencapai batas maksimal usia bangunan, maka pemeliharaan harus dilakukan terus-menerus. Jangan sampai sebelum batas maksimal tercapai bangunan sudah mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, usia bangunan gedung secara administrasi telah melampaui batas maksimal usia bangunan yang diperhitungkan, dan dalam kegiatan sehari-hari jarang ditemui nilai gedung yang keadaannya secara fisik telah 0%, sebab kalau terjadi hal itu akan mengganggu kelancaran dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oleh karena itu, biasanya gedung bangunan dalam kondisi kapasitasnya sekurang-kurangnya 50% sudah diusulkan untuk dihapus atau diperbaiki untuk perawatan selanjutnya agar gedung dapat digunakan seperti biasa, atau dengan membangun gedung baru di sekitar gedung yang lama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Demikian penjelasan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.